Konflik hukum antara Reza dan Denada kembali menyita perhatian publik. Di tengah kabar pengakuan status anak kandung yang sempat diharapkan menjadi titik damai, Reza justru mengambil langkah yang mengejutkan. Ia memastikan gugatan senilai 7 miliar rupiah terhadap Denada tetap berlanjut, meski hubungan darah antara dirinya dan sang anak ini telah diakui secara resmi. Keputusan tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai pengakuan anak kandung seharusnya menjadi awal rekonsiliasi dan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun kenyataannya, langkah hukum yang ditempuh Reza menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi jauh lebih kompleks dari sekadar pengakuan status keluarga. Reza menegaskan bahwa gugatan yang diajukan bukanlah bentuk penolakan terhadap anak, melainkan upaya memperjuangkan hak dan keadilan yang selama ini diyakininya terabaikan. Ia memandang persoalan hukum dan tanggung jawab sebagai hal yang harus diselesaikan secara tegas, terlepas dari perkembangan emosional yang menyertainya. Situasi inilah yang membuat kasus tersebut kembali memanas dan menjadi sorotan. Di saat publik berharap adanya perdamaian, Reza justru menunjukkan sikap tegas yang membuka babak baru dalam konflik panjang ini. Babak yang kini akan diuji di jalur hukum, bukan sekadar oleh opini publik. Pengakuan status anak kandung menjadi titik penting dalam konflik antara Reza dan Denada. Fakta tersebut akhirnya terungkap ke publik setelah melalui proses panjang yang penuh polemik dan perdebatan. Bagi banyak pihak, pengakuan ini dinilai sebagai jawaban atas berbagai spekulasi yang selama ini berkembang dan diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari konflik berkepanjangan. Kabar tersebut sempat memunculkan harapan baru. Publik menilai bahwa dengan diakuinya status anak secara resmi, hubungan kedua belah pihak akan membaik dan persoalan hukum yang ada dapat diselesaikan secara damai. Tidak sedikit pula yang berharap pendekatan kekeluargaan bisa menjadi solusi terbaik demi kepentingan anak di masa depan. Namun, pengakuan tersebut ternyata tidak serta-merta mengakhiri persoalan. Justru, di balik pengakuan itu tersimpan luka dan persoalan lain yang belum terselesaikan. Reza memandang bahwa pengakuan status anak hanyalah satu bagian dari keseluruhan konflik, sementara aspek tanggung jawab dan konsekuensi hukum tetap harus dipertanggungjawabkan. Kondisi inilah yang kemudian mengubah arah cerita. Pengakuan yang diharapkan menjadi penutup konflik, justru menjadi pembuka babak baru. Dari sinilah publik mulai melihat bahwa perkara ini tidak lagi sekadar soal hubungan keluarga, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih serius dan kompleks. Seiring berjalannya waktu, Reza mulai menyampaikan sikapnya secara terbuka terkait kelanjutan gugatan tersebut. Ia menegaskan bahwa pengakuan status anak kandung tidak serta-merta menghentikan proses hukum yang telah ditempuh. Menurutnya, ada perbedaan yang jelas antara persoalan emosional keluarga dan tanggung jawab hukum yang harus diselesaikan secara adil. Reza menilai bahwa gugatan yang diajukan bukan didorong oleh emosi semata, melainkan berdasarkan pertimbangan hukum yang matang. Ia merasa ada hak-hak yang selama ini belum terpenuhi dan perlu diperjuangkan melalui jalur yang sah. Oleh karena itu, proses hukum tetap dijalankan sebagai bentuk konsistensi terhadap prinsip yang diyakininya. Dalam pandangan Reza, hukum harus berdiri di atas segalanya dan tidak boleh dikaburkan oleh situasi pribadi. Ia menekankan bahwa kejelasan hukum justru penting agar semua pihak mendapatkan kepastian, sekaligus menjadi pelajaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Sikap inilah yang kemudian menegaskan posisi Reza di mata publik. Di tengah harapan akan perdamaian, ia memilih jalur hukum sebagai langkah yang dianggap paling tepat. Keputusan tersebut sekaligus menandai bahwa konflik ini telah memasuki fase yang lebih serius, di mana prinsip dan keadilan menjadi fokus utama. Keteguhan Reza untuk melanjutkan gugatan bukan tanpa alasan. Di balik angka 7 miliar rupiah yang diajukan, terdapat prinsip dan rasa keadilan yang menurutnya harus ditegakkan. Reza menilai nilai gugatan tersebut mencerminkan kerugian yang tidak hanya bersifat materi, tetapi juga dampak panjang yang telah ia alami selama konflik berlangsung. Reza menegaskan bahwa langkah hukum ini bukan bertujuan mencari keuntungan semata. Ia ingin ada pengakuan dan pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Baginya, keadilan tidak dapat diukur hanya dengan pengakuan status anak, melainkan juga melalui penyelesaian kewajiban yang belum tuntas. Dalam situasi ini,
Reza berusaha memisahkan antara sikap pribadi dan tuntutan hukum. Ia tetap berpegang pada prinsip bahwa setiap pihak harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sikap tersebut diambil sebagai bentuk konsistensi agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, tanpa intervensi emosional. Keputusan ini sekaligus memperjelas arah konflik yang kini ditempuh. Gugatan bernilai miliaran rupiah tersebut menjadi simbol ketegasan Reza dalam memperjuangkan keadilan versi dirinya, sekaligus menunjukkan bahwa konflik ini telah melampaui urusan pribadi dan memasuki ranah hukum yang lebih mendalam. Seiring berlanjutnya gugatan, perhatian publik terhadap konflik ini semakin besar. Beragam opini bermunculan, terutama di media sosial. Sebagian masyarakat menilai langkah Reza terlalu keras dan berharap konflik dapat diselesaikan secara damai demi kepentingan anak. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang mendukung langkah hukum tersebut sebagai upaya memperjuangkan hak yang dianggap terabaikan. Menghadapi berbagai reaksi tersebut, Reza memilih untuk tetap tenang dan tidak larut dalam tekanan opini publik. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya akan menuai pro dan kontra. Meski demikian, Reza menegaskan bahwa keputusan melanjutkan gugatan telah dipertimbangkan secara matang dan bukan didasarkan pada dorongan emosi sesaat. Reza juga menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan bukan untuk menciptakan drama atau mencari perhatian. Ia memilih menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada mekanisme hukum yang berlaku. Sikap ini menunjukkan bahwa ia ingin persoalan diselesaikan secara objektif, bukan melalui perdebatan di ruang publik. Keteguhan Reza menghadapi tekanan masyarakat ini semakin menegaskan posisinya dalam konflik yang terjadi. Di tengah sorotan tajam publik, ia tetap berpegang pada jalur hukum yang telah dipilih, sekaligus memperlihatkan bahwa prinsip dan keyakinan menjadi landasan utama dalam setiap langkah yang diambil. Di tengah kerasnya konflik hukum yang berlangsung, Reza menegaskan satu hal penting yang ingin diluruskan kepada publik. Ia menyampaikan bahwa gugatan yang diajukan sama sekali tidak ditujukan kepada sang anak. Menurut Reza, anak tidak boleh menjadi korban dari persoalan orang dewasa yang belum terselesaikan. Reza menekankan bahwa kepentingan dan masa depan anak tetap menjadi prioritas utama. Ia berupaya memisahkan secara tegas antara urusan hukum dengan tanggung jawab moral sebagai orang tua. Dalam pandangannya, proses hukum harus berjalan tanpa mengorbankan hak anak untuk tumbuh dalam kondisi yang sehat secara psikologis. Penegasan ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat yang menilai gugatan dapat berdampak buruk bagi anak. Reza memastikan bahwa langkah hukum yang ditempuh justru dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan kepastian, agar ke depan tidak ada persoalan yang menggantung dan berpotensi memicu konflik. Lanjutan, dengan sikap tersebut, Reza ingin menunjukkan bahwa ketegasan tidak selalu berarti mengabaikan sisi kemanusiaan. Di balik gugatan dan proses hukum yang berjalan, ia berupaya tetap menempatkan kepentingan anak di atas segalanya, meski konflik antara orang dewasa masih harus diselesaikan melalui jalur hukum. Sementara Reza tetap teguh pada langkah hukumnya, perhatian publik juga tertuju pada sikap Denada dalam menghadapi gugatan yang terus berjalan. Hingga kini, Denada memilih untuk mengikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sembari menjaga sikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke ruang publik. Denada disebut berupaya menanggapi persoalan ini secara bijak, terutama terkait kepentingan anak. Meski berada dalam pusaran konflik, ia menegaskan pentingnya menjaga kondisi emosional anak agar tidak terdampak oleh proses hukum yang sedang berlangsung. Sikap tersebut menunjukkan adanya upaya menahan diri di tengah tekanan yang ada. Di sisi lain, publik mulai berspekulasi mengenai kemungkinan adanya jalan damai di antara kedua belah pihak. Namun dengan gugatan yang telah berjalan dan nilai tuntutan yang cukup besar, proses penyelesaian tampaknya tidak sederhana. Semua kemungkinan, baik mediasi maupun sidang lanjutan, masih terbuka dan bergantung pada dinamika hukum ke depan. Situasi ini membuat konflik antara Reza dan Denada berada di persimpangan jalan. Apakah akan berujung pada kesepakatan damai atau berlanjut ke proses hukum yang panjang? Semuanya kini berada di tangan mekanisme hukum. Publik pun menanti bagaimana babak akhir dari konflik ini akan terungkap. Konflik antara Reza dan Denada kini memasuki fase penentuan. Setelah melalui pengakuan status anak kandung, gugatan bernilai miliaran rupiah, serta beragam reaksi publik,
perkara ini telah berkembang menjadi persoalan hukum yang tidak lagi sederhana. Setiap langkah yang diambil kini akan berdampak besar bagi semua pihak yang terlibat. Di satu sisi, Reza tetap pada pendiriannya untuk memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum. Di sisi lain, harapan akan adanya penyelesaian yang mengedepankan kepentingan anak masih terus disuarakan oleh masyarakat. Dua kepentingan ini berjalan beriringan, namun tidak selalu mudah untuk dipertemukan dalam satu keputusan. Proses hukum yang tengah berjalan akan menjadi ruang pembuktian bagi masing-masing pihak. Di sanalah fakta, tanggung jawab, dan hak akan diuji secara objektif, terlepas dari opini yang berkembang di ruang publik. Hasil dari proses ini diharapkan mampu memberikan kejelasan sekaligus kepastian hukum bagi semua pihak. Pada akhirnya, publik hanya bisa menanti bagaimana konflik ini akan berakhir. Apakah jalur hukum akan menjadi jalan terakhir menuju keadilan, atau justru membuka ruang bagi perdamaian di masa depan? Yang pasti, kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap persoalan, seberat apapun, menuntut penyelesaian yang bijak dan bertanggung jawab.